Karena perjalanan saya jauh, kita lanjut lagi perjalanan kisah hidup seorang anak manusia. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kalau cerita yang kemarin tentang perselingkuhan, hari ini saya mau cerita tentang perceraian. Nah, banyak sekali perceraian yang terjadi yang kita tahu di sekitar kita. Perceraian tuh hal yang gak enak loh. Tak kasih tahu, gak enak loh bercerai itu. Karena setiap dari kita waktu menikah tidak pengen bercerai kan. Tidak ada kita niatnya setelah menikah nanti sekian tahun bercerai. Gak ada. Tapi kenapa perceraian itu harus terjadi? Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ya, tidak ada perceraian. Artinya begini, ada yang konseling, orang bilang, iya saya harus bercerai karena suami saya itu sering mukul aku di KDRT, aku dipukul, anak-anakku dipukul. Lain lagi, aku mau bercerai, aku nggak kuat lagi, suamiku suka mabuk-mabukan, suamiku pemakai narkoba. Ada lagi yang aku harus bercerai, suamiku nggak pernah peduli sama aku. Dia sibuk dengan HP-nya, dia sibuk dengan komputernya, tidak pernah lepas dari itu. Istrinya pasti banyak keluhan. Aku nggak tahan lagi. Istriku itu pemboros banget. Dikasih duit berapa saja, habis semua duitnya. Duit belanja yang harusnya menurut perhitunganku bisa untuk sebulan, ternyata nggak sampai sebulan sudah habis. Istriku tuh cerewet, pemarah. Istriku begini, istriku begitu, istriku begini, istriku begitu. Begitu selalu. Suamiku begini, suamiku selingkuh, istriku selingkuh, aku nggak tahan lagi, biarlah. Istriku sudah hamil sama laki-laki lain. Suamiku sudah menghamili perempuan lain. Itu cerita yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, yang kita dengar ya. Tapi satu hal yang aku mau bilang sama kamu, kalau kamu ada dalam situasi seperti itu, kalau kamu memang sering di KDRT, kamu sudah nggak tahan lagi dan ingin bercerai, oke, kamu bercerai, tapi kamu tidak boleh menikah lagi loh. Tidak ada pernikahan kedua. Bercerai, oke, artinya kamu udah keluar dari lingkungan yang toksik, yang membuat kamu menderita. Tapi kamu tidak boleh menikah lagi. Jangan kamu mencari pembenaran dirimu dengan mencari-cari kesalahan pasanganmu supaya kamu bercerai dan supaya kamu menikah lagi dengan orang lain karena kamu punya niat menikah dengan orang lain. Wow, itu dosa besar loh. Tuhan marah loh, Tuhan murka loh kalau kamu begitu. Kalau memang kamu bercerai, oke, tapi tidak menikah lagi.
Artinya kalau sudah tidak menikah lagi, kalau di dalam Alkitab bilang begitu, tidak menikah lagi, artinya tidak ada perzinahan lagi dengan siapapun. Yang laki-laki, burungnya tidak boleh keluar dari sangkar, lovebird-nya tidak boleh keluar dari sangkar. Yang perempuan digembokin lemarinya, tidak boleh lagi buka-buka lemarinya. Makanya kalau pernikahan orang Kristen itu satu kali untuk seumur hidup. Hanya kematian yang memisahkan anak Tuhan. Pernikahan orang Kristen itu sakral. Ada perjanjian, ada covenant dengan Tuhan juga. Ada perjanjian. Jangan coba-cobalah. Cuma karena mau kamu ngumbar nafsumu, kamu cari-cari alasan untuk bercerai. Ribut terus sama pasangannya supaya cerai. Merasa tidak cocok lagi karena sudah pindah ke lain hati. Makanya saya bilang jadi orang Kristen tuh berat loh. Dari awal saya menjadi orang Kristen, saya selalu katakan menjadi orang Kristen tuh berat sekali. Tidak mudah menjadi orang Kristen. Beda dengan agama lain. Beda banget. Nggak boleh ada perceraian. Kalaupun bercerai, tidak menikah lagi, tidak selingkuh lagi, tidak berzina lagi. Apalagi sudah bercerai, tidak menikah, perempuannya atau laki-lakinya tidak menikah lagi, tapi berzina sama bininya orang atau lakinya orang. Dosa kamu itu. Kamu pikir Tuhan bisa kamu sogok? Kamu pikir Tuhan bisa kamu lakban matanya? Cari-cari alasan untuk bercerai supaya mau berzina lagi. Jadi kalau kamu nikah lagi yang kedua kali, itu perzinahan. Ingat, itu perzinahan. Kecuali ini orang janda karena suaminya meninggal dan dia menikah lagi. Karena usianya masih muda, dia mau nikah lagi. Nikah dengan duda sesama duda yang duda mati juga, atau dengan jejaka. Nggak masalah. Itu boleh. Atau duda mati mau menikah lagi dengan janda mati, ditinggal mati suaminya, atau dengan yang masih gadis yang tidak pernah menikah. Monggo, silahkan. Dalam hukum Tuhan dibolehkan. Tetapi kebanyakan orang menikah kedua kali menikah karena bercerai. Hello. Buka telingamu, dengar baik-baik. Kehidupan pernikahanmu itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak berkenan. Jangan cari pembenaran. Jangan cari pembenaran karena istri saya selingkuh, saya boleh menikah lagi. Firman Tuhan katakan begitu. Hello,
Jangan cari-cari alasan, mencari pembenaran diri untuk menikah lagi. Kebanyakan kan memang begitu, mencari pembenaran. Ada orang yang sangat saya kagumi dulu, sangat saya kagumi. Orangnya, keren. Boleh dikata orang yang jujur, orang baik. Nggak tahu gimana rumah tangganya, kasihan. Dia bilang sih istrinya selingkuh. Kemudian dia bercerai. Dan dia menikah lagi dengan orang yang dalam rumah istrinya. Menikah dengan orang yang dekat dengan istrinya. Itu sakit banget, tahu nggak? Sakit. Jadi laki-laki ya, ingat itu, kamu melakukan kutuk yang akan turun keturunanmu. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu dapat anak lagi dengan dia kan? Anak perempuan. Hati-hati. Anak laki-laki, hati-hati. Anak-anakmu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Dia menikah dengan orang yang dekat dengan istrinya, yang setiap hari dengan istrinya. Dan dia menuduh istrinya berselingkuh. Istrinya sampai detik ini tidak menikah. Kalau memang istrinya selingkuh ya pasti sudah menikah lah. Banyak kasus yang seperti itu. Mencari pembenaran diri sendiri. Kalau ngomong soal perceraian, perselingkuhan, bikin jengkel banget loh. Aku paling sebel dengan dua hal itu. Janganlah seperti itu, mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakanmu yang tidak bermoral di hadapan Tuhan. Tindakan yang tidak bermoral di hadapan Tuhan itu, bejat itu di hadapan Tuhan. Najis, kotor. Ada yang meninggalkan istrinya bertahun-tahun, meninggalkan covenantnya, perjanjiannya. Dulu ngomongnya gimana, setelah itu meninggalkan istrinya, dia tinggal dengan perempuan lain sampai punya anak. Meninggalkan tanggung jawabnya istri dan anaknya, ditinggalkan, gak dibiayain. Banyak itu yang seperti itu. Dulu saya juga sempat mengalami sih yang kayak begitu, makanya emosi aku tuh kalau ngomong kayak itu. Nyebelin. Banyak kuntilanak, wewe gombel di luar sana tuh yang suka begitu, ngambil suami orang. Gak mau susah-susah dari awal, cari pemuda yang lebih, yang sepantaran, yang masih muda. Carinya yang tua, yang sudah mapan, apalagi ekonominya, pangkatnya, jabatannya. Kemecer, glowing di matanya perempuan kuntilanak itu. Gak mau susah, langsung jadi istri bos. Pasti banyak ibu-ibu yang setuju sama saya kan? Iya ya Bu, kamu kan setuju kan? Aku marah-marah kalau soal perceraian itu.
Banyak sekali orang yang seperti itu. Kalau kamu memang betul-betul kamu mengaku kamu itu pengikut Kristus, sadar hari ini. Bertobat. Lebih bagus kamu bertobat kembali pada Tuhan. Bertobat dan menjadi pelaku firman. Itu akan lebih baik daripada kamu melanjutkan perzinahanmu itu. Sebenarnya bukan pernikahan ya, karena pernikahan cuma satu kali pemberkatan itu. Jadi nikah yang kedua kali itu perzinahan. Oh, karena cerai hidup, bukan cerai mati. Saya lihat soal kutuk ya, yang turun ke anak cucu itu saya menyaksikan dalam kehidupan saya ini, terutama lagi di saat saya sudah jadi hamba Tuhan. Banyak sekali orang yang mengalami seperti itu, karena dari atas orang tua bahkan kakek buyutnya melakukan hal yang tidak terpuji. Makanya perlu ada pemutusan hubungan dengan roh perzinahan itu, roh kutuk cerai, kawin cerai itu harus ada pemutusan. Kalau tidak ya mengalami terus seperti itu. Ada famili saya juga sendiri, famili dekat, anak perempuannya semua kawin cerai terus. Kasihan. Oke deh. Oke, kita lanjut cerita lain waktu lagi ya. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Karena perjalanan kisah hidup seorang anak manusia itu paling asik untuk didengar, diulik, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Supaya kalau itu memang hal buruk, jangan pernah kita lakukan. Tapi kalau itu hal yang baik, lakukanlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan.